Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, kelas 1C dari Prodi PAI. Di sini saya akan mereview film Agora. Film Agora, film drama sejarah Spanyol berbahasa Inggris pada tahun 2009 yang dibintangi oleh Rachel Weisz sebagai Hipatia. Hipatia itu yaitu seorang matematikawan, filsuf, serta astronom perempuan Mesir, Romawi pada akhir abad keempat. Nah, Agora sendiri itu merupakan tempat pertemuan terbuka di kota Yunani, tepatnya di Alexandria. Di kota itu, di Agora, tempat berkumpulnya para pengikut paganisme, yaitu yang kepercayaannya terhadap alam dan banyak dewa. Agora tak jarang menjadi tempat pertikaian, pertentangan, serta peperangan antara pengikut paganisme yang kepercayaannya terhadap alam, dewa-dewa, berhala, dengan kaum Kristiani. Mereka sering bertentangan, berbeda pendapat, bahkan peperangan sampai saling membunuh karena perbedaan pendapat tentang Tuhan. Nah, diceritakan dalam film Agora itu ada seorang wanita ahli matematikawan, filsuf, serta astronomi yang bernama Hipatia. Ia tinggal di kerajaan di Alexandria, yaitu salah satu provinsi di Mesir. Di sana terdapat perpustakaan terbesar pada saat itu. Di dalamnya terdapat banyak-banyak buku dan seringkali menjadi tempat penyembahan terhadap berhala serta berdoa untuk dewa-dewa kuno. Nah, Hipatia adalah anak dari seorang raja yang memiliki budak bernama Davus. Davus adalah budak yang sangat nurut dan pintar, yang tak jarang menjadi juru bicaranya Hipatia saat menjelaskan pelajaran gaya antar planet kepada para murid-muridnya. Nah, yang kata Hipatia, planet itu berjalan pada orbitnya dan tidak akan menubruk planet-planet lain. Sekarang teori itu dikemukakan oleh Galileo dan Kepler karena pada saat itu Hipatia telah meninggal sebelum menyelesaikan temuannya. Kemudian teori Hipatia tersebut ada yang tidak dapat memahaminya, bahkan ada yang membantahnya. Ada yang menyebutnya bahwa bumi berputar merupakan perilaku yang aneh. Nah, sayangnya Hipatia itu hidup pada zaman di mana ilmu pengetahuan itu akan kalah dengan keyakinan agama. Mengapa demikian? Karena pada saat itu ilmu pengetahuan dianggap musuh daripada keyakinan agama. Jadi mereka itu pada zaman itu tuh hanya mempercayai keyakinan agama saja. Ilmu pengetahuan itu pada saat Hipatia benar-benar memperjuangkannya, mereka itu justru kebanyakan menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu hanyalah musuh, hal-hal yang tidak masuk akal atau aneh gitu. Kemudian suatu hari diceritakan dalam film itu, pada saat Hipatia sedang menjelaskan sesuatu kepada murid-muridnya, terjadilah ramai-ramai di luar. Terjadilah pertikaian antara pengikut paganisme dengan pengikut Kristen. Mereka semua berperang, saling bertumpah darah demi memperkuat keyakinannya. Kemudian diketahuilah bahwa Hipatia bukan pengikut Kristen, maka Hipatia dipaksa, didesak untuk masuk kepada Kristen, katanya agar demi untuk keselamatannya. Peristiwa itu terjadi pada saat Kristen telah mendapatkan kejayaannya, juga dapat mempengaruhi politik. Tak ada bedanya dengan agama lain pada saat itu, Kristen juga menyerang, bahkan melakukan pembunuhan, hanya karena perbedaan pendapat. Mereka tidak dapat memberi kebebasan atau toleransi kepada sesama, kepada orang-orang tentang kepercayaannya masing-masing. Jadi pokoknya harus masuk Kristen gitu ya. Nah, kemudian pada saat Hipatia tadi diketahui bukan Kristen dan disuruh masuk Kristen demi keselamatannya, Hipatia dengan tegas menjawab bahwa dirinya percaya akan filsafat, bahwa dia mempercayai filsafat. Nah, karena ketegasannya itu, maka Hipatia itu diculik dan dilucuti untuk dirajam. Namun, sebelum itu, Davus yang tadi sebagai budaknya yang nurut dan pintar itu datang menghampirinya dan menyelamatkannya, kemudian membekap Hipatia hingga meninggal. Tujuannya adalah agar Hipatia tidak merasakan sakitnya saat dirajam, saat dilempari batu-batu. Kematian Hipatia ini dilakukan oleh orang-orang Kristen tanpa adanya pengadilan, serta dipengaruhi juga karena persoalan politik dalam kekuasaan. Hipatia ini dituduh oleh orang-orang Kristen sebagai orang yang fasik dan penyihir jahat.
karena dalam ajarannya banyak yang mengikutinya dan Hipatia dianggap sebagai orang yang ateis. Nah, namun Hipatia adalah seseorang yang gigih yang dapat mempertahankan keyakinannya bahkan di saat sedang terjadinya kerisuhan, peperangan, serta pertentangan-pertentangan yang terjadi pada saat itu. Dia tetap gigih mengajar dan belajar tentang apa yang dia tahu tentang ilmu pengetahuan serta keyakinan-keyakinannya terhadap filsafat, astronomi, dan banyak lainnya. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan pada film Agora ini, Hipatia ditempatkan sebagai seorang pejuang kebebasan berpikir yang berlatar belakang pertarungan filsafat melawan dogma agama. Hipatia begitu yakin sekali dengan filsafatnya hingga dia terus melakukan penelitian astronomi dan mengajar dimanapun dia berada. Sampai Hipatia pernah berkata bahwa andai aku dapat menguraikan semua ini, katanya, aku akan mati dengan bahagia. Saking dia yakin dengan filsafatnya. Nah, kemudian film ini diakhiri dengan tewasnya Hipatia di tangan umat Kristen karena persoalan pemikiran filsafat dengan dogma agama serta persoalan politik dalam kekuasaan. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya review dari apa yang telah saya tonton. Memang tidak bisa menjelaskan keseluruhannya ya, karena yang intinya seperti itu. Intinya adalah pertarungan antara pemikiran filsafat serta dogma agama dan tidak adanya toleransi antara umat beragama. Semua harus satu keyakinan, tidak boleh berbeda pendapat. Pada saat itu, menurut saya cara umat Kristen untuk menarik pengikut itu salah ya, dengan cara memaksa kalau seperti itu ya. Sampai mereka saling bertarung, saling membunuh hanya untuk demi agar mereka satu keyakinan, agar masuk Kristen gitu ya. Baiknya dari sini itu setiap orang dapat mempertahankan keyakinannya, bahkan nyawa taruhannya sekalipun mereka tetap kuat pada keyakinan mereka. Apalagi seperti sosok Hipatia ya, bahkan sampai matinya dia tetap pada keyakinannya, pada filsafatnya. Nah, buruknya di film ini yaitu tidak adanya toleransi, tidak boleh berbeda pendapat, harus sama pendapat. Film ini juga terfokus hanya pada topik perbedaan, hanya pada topik pertentangan antara pemikiran filsafat dengan dogma agama. Tidak begitu diceritakan sosialisasi atau ekonomi masyarakat di situ pada saat itu. Di film ini kita dapat ambil hikmahnya bahwa adalah ilmu tanpa keyakinan agama tidak akan kokoh, serta keyakinan agama tanpa ilmu juga akan terlihat bodoh. Maka kita harus dapat menyeimbangkan keduanya, yakin dengan keyakinan agama disertai dengan ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran serta dalam tahap menyimpulkan, mencerna kembali dari film tersebut. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.